Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini dan juga semua pengerja yang ada. Saya boleh diberi kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Dan kalau pada tidak melayani, saya juga berjemaat yang sama di tempat ini tentunya ya. Saudara sering ketemu dan saya suka berjemaat juga, tetapi saya juga sebagai pelayan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya munculkan tema ini, perhatikan baik-baik. Dalam konteks ayat yang saya akan ambil ini dalam suasana Natal. Tapi saya mau beritahu dulu kenapa saya munculkan tema ini. 3 bulan terakhir ini saya itu diundang dan sering dipakai untuk ceramah oleh Pak Haji. Ya, Pak Haji ini ya dia adalah backgroundnya orang asal Papua dari Fak-Fak dan dia adalah raja. Ya, selain dia raja, lalu dia ini anggota dewan periode yang lalu dari Partai Hanura. Dan juga dengan temannya yang satu ada anggota dewan dari PAN, mereka kumpul bersama di puncak ya. Dan Pak Haji ini juga dia ini adalah direktur dari satu perguruan tinggi yang ada di Papua, dia punya sendiri. Ini pribadi orangnya. Lalu selain itu dia memiliki bank di Papua, ya. Ada bank yang dia miliki di sana sebagai ownernya. Dan saat sekarang ini dia punya rumah ada di Cibubur di daerah Rafflesia, tapi dia lebih banyak tinggal di villa. Dia punya 2 villa di daerah Puncak, satu di daerah Taman Safari dan satu ke atas sedikit dekat Kebun Teh. Dan setiap hari Minggu sore, nanti habis ibadah ini siang saya langsung berangkat juga ke Puncak karena mau ceramah lagi dan biasa debat. Ya. Mereka ingin tahu tentang Tuhan dan salah satu yang menjadi poin bagi mereka tentang tema ini yang kemarin saya bahas. Lalu juga tema hari ini sangat menarik. Temanya dia berkata tentang ini, dia bertanya kepada saya tentang tema ini. Dia bilang, Pak Yakub, dia ingin supaya ada materi yang saya buat, yang dia kasih kepada saya melalui video dari beberapa tokoh teologi atau akademis. Pertanyaan dan temanya begini, apakah Yesus beragama Islam? Asik nggak? Asik Bapak Ibu ya. Karena historical context. Jadi hari ini saya mau berbicara di sana tentang hal itu. Yang lalu titiknya adalah berbicara tentang keilihan Yesus. Nah, setelah ini saya akan berikan ayat-ayat firman Tuhan di dalam kekristenan. Saya akan kutip juga ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hanya sekedar agar kita tahu bahwa dalam historical context teologi ada di dalam Alkitab dan ada di dalam Al-Quran tentang pribadi yang sama. Jadi Bapak Ibu, dan sekali lagi ini agak sedikit Bible study pagi hari ini, tetapi dalam suasana Natal karena ayat yang kita akan pakai tentang keilahian itu tidak akan lari dari ayat Natal yang kita akan baca. Oke, saya langsung kepada ayat yang ada tentang jauh hari sebelum kelahiran Yesus. Klik, ini jauh hari sebelumnya ya. Saya mencatat begini, ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan keilahian Yesus. Kita mulai ambil dari nubuatan Yesaya pada Yesaya 7 ayat 14. Itu jelas berkata, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan apa? Dia Immanuel. Klik. Kalimat di bawah saya catat begini. Ayat ini adalah nubuatan Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Klik berikutnya ayat yang panjang yang kita akan baca dan di sini penggenapan ayat yang dicatat oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ini ayat firman Tuhan ini dalam Matius 1 ayat 18 menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesaya. Kalimatnya demikian, saudara perhatikan, saya baca pelan-pelan dari yang ada di sini. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, yang merah itu baca bersama dengan saya, 3 ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, garis bawahi kalimat itu.
Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa? Yesaya yang tadi, ingat? Apa yang saya katakan diulang lagi, di quote di dalam kitab Matius ini. Dia katakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Teks yang sama di quote di dalam dari Yesaya masuk di dalam kitab Matius. Jadi paralelismenya jelas, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat ini perhatikan baik-baik tentang pribadi atau keilahian Yesus yang ada di dalam Yesus. Apa sih keilahian itu? Bahasa sederhananya adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi pribadi Allah yang menjadi manusia adalah kalimat yang dicatakan, yang saya tulis merah itu, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi tidak ada benih antara hubungan Yusuf dan Maria. Yang lucunya, mereka itu bisa memakai dengan berbagai terjemahan tafsiran, dan mereka berkata bahwa Maria dan Yesus, dia katakan mereka tidak percaya kalau Maria itu dari Roh Kudus. Mereka percaya pakai ilmu pengetahuan. Mereka melihat dari sisi AI, dari sisi sejarah, dari sisi teologi, dari teologi mereka, dan macam-macam. Dan mereka punya analisa yang jelas bahwa Yusuf dan Maria sudah berpacaran. Kita tidak pernah tahu, itu bahasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi Alkitab mencatat secara historical, yang tercatat di dalam Alkitab itu jelas bahwa Alkitab berkata ia mengandung dari Roh Kudus, dan di sanalah benih keilahian itu. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah inisiatif Allah yang menjadi manusia, Yesus melalui Maria. Jadi ayat ini jelas dipertegas, dan itu diberikan pengertian, namanya dikatakan Yesus, baru disebut juga tentang menamai dia Immanuel, yang berarti Allah besertai kita. Ayat-ayat berikutnya, mari kita lihat ayat berikutnya. Lalu memberikan konfirmasi lebih lagi bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Next, ayat berikutnya. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat 14 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi absolutely bahwa Yesus itu adalah Allah 100%. Keilahiannya 100% di dalam Yesus. Ini doktrin Bapak Ibu yang perlu ditanamkan di dalam kekristenan kita, karena ada banyak pengajaran-pengajaran melalui yang namanya tentang AI dari sisi kecerdasan buatan dan sebagainya. Ada salah satu dari AI judulnya Faith Journey. Lalu dia memakai perbandingan, kesimpulannya dia membuat presentasi lebih berat ke Al-Quran tentang kebenaran perbandingan dengan Alkitab. Saya penasaran, saya search siapa sih si Faith Journey ini. Ternyata saya dapatkan bahwa orang ini, dia latar belakang Muslim.
bagian dari Eropa Timur dan juga ada hubungan dengan Timur Tengah. Saya langsung katakan kepada Pak Haji, Pak Haji, setelah saya periksa dan saya pelajari, wajarlah faith journey itu lebih menekankan konfirmasi kepada Al-Quran. Dia backgroundnya Muslim. Setelah itu dia nggak pernah pakai lagi. Dia cari sumber-sumber yang lain. Nah Bapak Ibu, jadi saya banyak kerja tentang apa? Mencari data-data. Kemarin saya search tentang data, Yesus itu Muslim Islam. Nah saya dapatkan dan sebagainya untuk memberikan pengertian. Apa yang saya lakukan kepada beliau ini, saya harapkan kebenaran yang saya tanamkan, bukan saya yang mentobatkan, saya berdoa agar Roh Kudus bekerja. Sehingga komparasi kebenaran yang saya singkamkan kepada dia satu waktu akan membawa perubahan dalam hidupnya. Sudah tahu yang diundang dia bersama dengan anggota dewan dengan beberapa atlet tenis meja Indonesia. Karena dia hobi pingpong, jadi dia kumpul-kumpul. Jadi siang main pingpong, malam ada Bible study, tapi ceramah, saya lebih dulu ceramah, dan ada beberapa peserta yang sudah duduk, mereka siap untuk mengcounter apa yang sampaikan. Ya debat-debat sehat. Lalu dia mulai buka dengan segala historical dan dia mulai nyerang saya. Dia berkata, Pak Yakob gak apa-apa. Saya bilang, Pak saya kan seorang dosen, saya berkata dulu. Jadi gak jadi masalah, justru ini menambah wawasan buat saya. Dan satu lagi saya bilang, Pak lebih menambah bahan khotbah buat saya bilang. Jadi silakan Bapak mau counter dengan berbagai cara apapun. Minggu berikutnya saya sampaikan lagi apa kebenaran yang dia sampaikan, yang menurut saya dalam konteks dia hanya melihat dari sisi akademis, dia hanya melihat dari teologi perspektif mereka. Nah jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita sudah lihat, yang kita baca di sini, itu jelas bahwa tentang keilahinnya, konfirmasinya di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini. Dia berputar kemana ke sini tentang mereka berkata kalau Yesus itu Tuhan sembala dan sebagainya. Saya bilang, Pak Haji, boleh Anda berkata dengan berbagai analisis, tapi kedua ayat ini saya hanya mau berkata, Al-Quran juga berkata tentang Yesus itu di dalam kandungan dalam Maria itu ada di dalam Al-Quran. Saya berikan ayat-ayatnya, klik berikutnya. Jadi ayat-ayatnya saya hanya munculkan ayat-ayat ini, ada beberapa ayat yang saya munculkan. Pertama di sana di dalam kitab surah 43 ayat 61 dia berkata begini, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Klik. Ini ayat-ayat saya ambil untuk memberikan konfirmasi kepada dia. Surat As-Sukruf ayat 61 berkata, dalam Al-Quran berbunyi, dan sesungguhnya dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kalimat di bawah menuliskan begini, inilah jalan yang lurus yang sering diucapkan oleh umat Islam, yaitu apa? Suratul Mustaqim, yaitu Isa Al-Masih. Klik lagi sekali lagi, ada lagi satu ayat tahu saya. Surat Al-Imran. Ayat ini menyebutkan bahwa malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Saya membuktikan dari ayat-ayat ini, dan Bapak Ibu tetap aja ada hal-hal yang bagian mereka mengcounter, memberikan analisa dari sisi kemampuan nalar dan sebagainya. Tetapi tetap saya konsisten berbicara tentang kebenaran. Saya bilang, Bapak Aji dan teman-teman, saya berbicara dari perspektif doktrin kekristenan. Jadi ini yang kita percaya. Saya munculkan ayat-ayat dan secara reflection theology saya sampaikan kepada mereka untuk mereka memahami dalam konteks ajaran Kristen tentang keilahian Yesus. Klik berikutnya. Ini adalah merupakan poin-poin penting tentang keilahian Yesus Kristus dalam kekristenan. Ajaran Kristen tentang keilahian Yesus. Dalam kekristenan arus utama ya,
yang garis besarnya saya taruh dalam kurung Protestan dan Katolik, ajaran resmi adalah bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Di mana kita melihat dari sisi 100%-nya ini, ya. 100% kealahan tadi kita sudah baca ayatnya. Firman itu telah menjadi manusia. Maria mengandung oleh, jadi benih itu adalah 100% inisiatif Allah menjadi manusia. Itu jelas. Tolong tanamkan buat kita di dalam pengertian understanding. Karena maaf, ya bagi orang Islam mereka lebih ditekankan untuk menghafal ayat Al-Quran. Untuk memahami aja susah karena bahasa Arab, jadi hafal aja. Kekristenan kita harus mengetahui. Bukan cuma hafal ayat, tapi harus memiliki understanding yang benar. Amin. Nah jadi ini yang saya mau bawa agar kita memahami doktrin dasar yang harus kuat kepada kita. Orang bisa menawarkan segala apapun dan memberikan analisa apapun, tetapi jelas Yesus itu adalah 100% Tuhan. Lalu dari sisi kemanusiaan di mana? Bapak Ibu pernah marah? Pernah lihat Yesus marah di Bait Allah? Pernah lihat Yesus nangis? Pernah baca Yesus lapar? Itu adalah unsur dari sisi kemanusiaan. Yesus pernah tidur enggak? Itulah unsur kemanusiaan yang ada di dalam pribadi Yesus dan sama dengan saudara. Jadi ekspresi kemanusiaan itu Allah yang sempurna menjadi manusia di dalam Yesus. Dia berekspresi sebagai manusia sempurna tanpa dosa, tujuannya untuk memberi teladan buat kita. Gaya hidup dari sisi kemanusia yang sempurna itu. Tetapi intinya 100% kealahan. Pertanyaan mereka, Pak Yakub, di mana titik kealahan yang kita bisa temukan di dalam pribadi Yesus? Kapan? Saya berkata kepada Haji, ini pertanyaan-pertanyaan kritis-kritis saudara. Saya begini, pertama ketika Anda membaca, ketika dia menyapa Bapa, dia menyapa Allah, dia menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya. Yang pada dasarnya manusia membutuhkan Tuhan. Ketika kita melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, ketika Yesus berjalan di atas air, melakukan semua mujizat yang ada, kita melihat manifestasi pribadi keilahian Allah yang memiliki kuasa otoritas yang luar biasa. Katakan amin. Itulah perbedaan yang harus kita pahami. Ya, kalimat berikutnya, saya bisa berbicara banyak, tapi kalimat berikutnya aja, poin-poin yang berikutnya. Yang berikutnya saya katakan doktrin yang disebut hypostatic union adalah teologi Kristen yang menjelaskan persatuan dari kedua kodrat kemanusiaan dan keilahian di dalam Yesus. Hypostatic union adalah doktrin yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat yang berbeda namun tidak terpisahkan. Kodrat ilahi adalah berbicara ketuhanan dan kodrat manusia kemanusiaannya. Hari-hari ini kita sedang merayakan peristiwa Natal itu. Betul? Dalam minggu ini, dan ayat yang saya baca tadi tentang Matius itu adalah ayat yang sering didengungkan pada bulan-bulan Desember ini. Hari ini kita belajar dari sisi melihat perspektif teologi dan pengertian kekristenan yang benar tentang Yesus itu Tuhan yang lahir yang kita peringati pada bulan-bulan Desember ini seluruhnya. Ya. Lalu juga ke Pak Haji, saya kirim juga sekarang di negara Arab juga sudah merayakan Natal. Saudara pergi ke Dubai, itu pohon Natalnya sudah gede-gede. Di Arab Saudi juga mereka sudah mulai terbuka untuk merayakan Natal. Jadi semua fakta historical, baik secara teologi saya kirim terus kepada beliau. Baik apa yang disampaikan, dia juga kirim tentang bagaimana ada orang menyangkal tentang Yesus. Lalu ada seorang rabi yang dari Yerusalem. Lalu dia berkata tentang di dalam Alkitab sudah menuliskan tentang Muhammad, Nabi Muhammad untuk yang ke depan. Dia ambil konteks ayat di Paran tentang bagaimana Ismail tinggal di sana. Saya kupas juga ayat itu dan sebentar saya akan bahas juga dengan mereka bagaimana konteks ayat di dalam Ulangan pasal 33 ayat 2 itu berbicara tentang satu tempat namanya Paran, dan di dalam Kejadian menuliskan di sana Ismail waktu diusir oleh Abraham, di sana dia tinggal, dan mereka mengacu bahwa di sanalah muncul tentang Muhammad. Itu tafsiran Bapak Ibu. Secara historical teologi tidak ada unsur sana, baru berbicara sampai kepada Ismail. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Balik di sini dari sisi hypostatic union, kalimat di bawah saya berkata seperti ini. Dari doktrin yang ada,
Dengan kata lain, Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia pada saat yang sama. Dan ayat Yohanes pasal Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14 itu yang tadi kita sudah baca, itu jelas dikatakan Allah yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi itu memberikan fakta buat kita. Klik berikutnya. Kita melihat dari sisi kodrat yang saya tulis di sini. Kodrat ilahi menunjukkan sifat-sifat Allah seperti Dia adalah kekekalan itu. Dia adalah kemahakuasaan itu. Dan Dia adalah kemahatauan dan banyak lagi. Maha hadir dan sebagainya. Jadi itu dari kodrat ilahi. Dari sisi kodrat manusia yang ada di dalam Yesus menunjukkan sifat-sifat manusia seperti keterbatasan. Ya, ketika Dia berada pada zaman dulu di Yerusalem, Dia sebagai manusia, ya, Dia ada di sana. Ya, kalau seandainya kita mau ketemu harus ke sana pada zaman itu. Tapi hari ini Dia mati, Dia bangkit dan Dia naik ke surga dan hidup selamanya. Ya, Dia berkata lalu sebagai Dia mengalami penderitaan dan juga Dia mengalami kematian. Itu adalah fakta di dalam unsur kemanusiaan yang ada di dalam Yesus. Dia lewati semuanya. Dia lewati penderitaan yang luar biasa. Dan Dia lewati tentang kematian. Tapi Dia bangkit, Bapak Ibu. Nah, nanti berikutnya saya akan berbicara dalam ibadah kedua. Ini ada 2 materi disatukan saya buat di sini. Yaitu berikutnya tentang bagaimana di Getsemani Yesus ditangkap. Dan mereka mencari Dia. Lalu Dia berkata, akulah Dia. Itu kepada ibadah yang kedua yang saya akan bicara. Dalam reflection tentang keilahian Yesus dalam konteks kitab Yohanes. Di bawah saya katakan seperti ini. Kita sebagai orang Kristen yang percaya harus memiliki dasar pengertian yang kuat dan benar tentang Yesus adalah Tuhan yang absolutely benar. Ayat yang terkenal Yohanes berapa? Ayat ya Yohanes pasal 14 yang hari ini menjadi ayat yang kita ketahui bersama. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara tahu ayat itu? Ayat favoritnya Pak Haji. Dia bilang, Pak Yakob, ini ayat favorit saya. Dia menjadi goncang ketika beberapa minggu yang lalu dia mendapatkan sumber dari buku dari The Jesus Seminar. Kalau saudara orang teolog ngerti buku Jesus Seminar, itu adalah heresi, penyimpangan dari kekristenan. Karena mereka tidak mengakui tentang keilahian, sehingga mereka menilai dan melihat di dalam khusus perjanjian baru di dalam 4 Injil, mereka berkata begini, kurang lebih 12% sekian itu original teks di mana Yesus berbicara. 80% sekian itu adalah pengaruh dari sisi Paulus dan gereja mula-mula. Jadi pengembangan. Jadi murninya cuma 12% dan sebagainya. Jadi yang tidak murni ada sekitar 88% dan sebagainya. Dan itu yang membuat satu analisa bagi mereka. Lalu saya counter tentang The Jesus Seminar juga. Saya pelajari juga saudara. Saya cecar juga. Saya cari dan sebagainya. Minggu berikutnya saya jawab kepada mereka. Saya bilang Pak Haji. Bapak Haji berkata bahwa ada sekitar 300 teolog di Amerika dari grup ini berbicara. Saya bilang iya Pak. Saya juga pernah tinggal di Amerika dan saya kuliah di Amerika. Dia tidak sebut beberapa university yang menjadi acuan di dalam kekristenan. Di sana ada Fuller Theology Seminary, ada Dallas Baptist Seminary, ada Oral Roberts University di sana semua yang menjadi satu acuan di mana kalau kita orang-orang untuk studi dan juga beberapa yang terkenal. Nah Bapak Ibu, saya counter semua dan saya bilang konteks The Jesus Seminar mereka itu menyimpang dari kekristenan. Makanya maaf saya berkata, itu tidak berlaku bagi kami di kekristenan yang benar. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bagaimana saya bisa mengkonter dengan keadaan sekarang, dengan IT yang ada, kita pakai juga untuk bagaimana kita bisa menggali. Tetapi ingat, jangan sampai salah ambil. Seperti yang saya katakan, ketika Bapak Ibu buka faith journey, saudara nggak kuat di dalam
mengakar di tentang keilahian Yesus Kristus tidak banyak pemahaman, akan bisa goncang karena mereka mempergunakan sains, semua bentuk pengetahuan dalam konteks reflection teologi mereka. Nah Bapak Ibu, karena saya background sebagai teologi dan juga saya sebagai dosen khususnya hermeneutics yang ngajar sebagai ahli ilmu tafsir ya dulu di STTB dan sebagainya, sehingga saya menggali dan setiap minggu saya counter dan saya berikan pengertian kebenaran. Walaupun ada debat-debat tapi debat segar. Doa saya sih apa yang sampaikan seperti saya katakan, supaya Pak Haji dan kawan-kawan dengar suatu waktu biar intervensi Allah sendiri, supernatural Allah menjamah dan memberikan pengertian. Ya apalagi jawaban dia di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu ayat favorit dia. Cuma sayangkan dia berkata, Pak Yakub itu tidak otentik ayat itu. Menurut dia ini bukan ucapan Yesus sebenarnya. Karena pengaruh The Jesus Seminar itu Bapak Ibu. Tetapi ayat ini sudah berbicara dalam hidupnya. Nah jadi Bapak Ibu sekali lagi, yang mentobatkan manusia itu bukan dari sisi saya. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya berdoa agar supaya Roh Kudus pada waktunya akan menjamah Pak Haji ini. Saya memberikan juga beberapa video tentang bagaimana kesembuhan dan bagaimana terjadi. Karena mereka juga melihat dari sisi hal pengetahuan secara umum tentang hal kehidupan. Ya, mereka berkata, bagaimana mungkin sih dikatakan bahwa tidak ada unsur Maria untuk mengandung, karena menurut ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran diambil dari segala sumber dan sebagainya untuk memberikan konfirmasi tentang hal yang ada. Lalu tentang saya berkata begini, hakikat dari Yesus adalah Tuhan. Mereka berkata buktikan. Saya bilang ya buktikan kembali kepada Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan buktikan, saya berkata tentang kuasa, dia berkata begini, mujizat, saya katakan mujizat. Pak pendeta, itu juga para nabi juga buat mujizat. Saya bilang fakta, saya berkata bahwa mujizat itu adalah bagian dari reflection kuasa Allah, ada pribadi Allah. Saya bilang begini kepada mereka, saya beri umpama kepada mereka bahwa ada seorang, saya berkata ya, yang sudah terkapar di rumah sakit yang dokter sudah angkat tangan. Dokter berkata sudah nggak bisa disembuhkan, tetapi bukti beberapa kali terjadi. Ada pendeta hamba Tuhan yang datang hanya berdoa dan tiba-tiba orang ini bisa sembuh. Lalu ada satu dari peserta berkata begini, Pak Yakub menurut ilmu pengetahuan kan bisa aja terjadi bla 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 bla. Dari waktu ke waktu saya bilang, ini saya bicara bukan di rumah, ini di rumah sakit yang dokter sudah angkat tangan. Jadi mereka mencoba menarik dari segala sudut. Nah saya mau berkata, ya puji Tuhan, karena saya juga sudah cukup lama di akademis dan melayani ya cukup lumayan, sudah sekitar 40 tahun lebih. Sehingga untuk menghadapi cecaran seperti ini, bagi saya nggak takut karena saya juga pelajari dan sudah didukung dengan semua fasilitas sekarang. Kalau dulu kan mesti textbook, manual, buka buku sini. Sekarang dengan segala teknologi yang ada, kita bisa dapatkan semua informasi yang akurat. Tapi seleksi dasar itu ada di dalam pribadi kita sesuai dengan background, doktrin apa yang kita sudah pelajari sehingga kita kuat. Nah pada kebaktian yang kedua saya akan melihat dari sudut pandang seperti ini. Klik yang nantinya akan lanjutkan bagian dari sisi keilahian. Sudut pandang doktrin kekristenan tentang Yohanes pasal 18 ayat yang kelima. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting tentang kata ini. Pengakuan Yesus dalam Yohanes 18 ayat 5, akulah dia, adalah pernyataan yang sangat penting secara teologis, penuh makna, mendalam dalam Injil Yohanes. Saya baca dulu ayat ini untuk kita pahami dalam konteks reflection theology. Ya. Dalam ayat ini ada hal yang saudara harus tahu, bahwa mereka beranggapan tentang ayat ini. Ya, dikatakan di dalam ayat yang kelima, saya baca Yohanes 18, jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ini berbicara tentang
ketika prajurit Romawi datang untuk menangkap Yesus. Ayat yang keempat dulu saya baca. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Lalu jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Dan Yudas yang mengkhianati berdiri di situ. Nah Bapak Ibu, sangat menarik ayat yang ke-6 itu adalah reflection theology yang kita lihat. Dikatakan begini, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Para prajurit yang ada, itu ada hal yang sangat penting. Tapi saya mau bicara dulu tentang ayat ini. Saudara tahu apa yang mereka katakan di sini? Waktu Yesus ditangkap, ini analisa mereka yang nggak masuk di akal. Saudara tahu nggak dia berkata, Pak Haji berkata, ada bisik-bisik antara Yudas dan Yesus, bahwa Yudas yang akan menggantikan tempat untuk ditangkap. Dan bukan Yesus yang disalib, tetapi Yudas. Itu ada kalimat dari mereka yang sedemikian rupa. Baru setelah itu Bapak Ibu, saya memberikan ayat kepada mereka. Di dalam ayat berikutnya menuliskan bahwa ketika Yudas melihat situasi kondisi yang ada seperti itu, ayat-ayat berikutnya mencatat bahwa Yudas melihat dan dia tidak tolong. Akhirnya saudara, dia coba mengembalikan uang dan Yudas tidak dilayani oleh orang-orang Romawi ini. Keputusan Yudas dia ada bunuh diri. Tetapi mereka berkata bahwa Yudaslah yang menggantikan perannya. Jadi di dalam bahasa Al-Quran seakan-akan mereka berkata bukan Yesus yang disalib, tetapi ada yang menggantikannya. Itu bahasanya seperti itu. Nah saudara, tidak mudah tentunya untuk mengenai sini. Tapi saya memberikan beberapa fakta ayat. Saya bilang Pak Haji, bagaimana dengan ayat yang berkata tentang Yudas itu setelah itu dia gantung diri dan mati? Oh enggak Pak Yakub, dia pakai bahasa yang lain. Setelah itu lenyap. Nah jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itulah yang fakta yang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini yang saya mau ingin sampaikan buat kita. Ya ke depan tantangan boleh datang dan bisa tantangan itu berupa tentang hal pengajaran firman Tuhan. Menggoyangkan iman saudara tentang Yesus itu adalah Tuhan. Pagi hari ini hal ini perlu saudara ketahui. Menjadi catatan bagi kita bagaimana Yesus itu Tuhan. Dari reflection tadi kita sudah baca dalam Matius bahwa Maria mengandung karena Roh Kudus. Itu adalah inisiatif Allah. Tujuannya apa? Yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang kita kenal bersama. Kalimat berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena orang yang sudah hidup dalam dosa perlu ada penebusan, dan Yesuslah diutus dan Yesuslah yang menggenapkan kehendak Bapa itu agar keselamatan dunia terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya berdoa apa yang saya sampaikan, karena ini ayat berikutnya ini adalah kelanjutan saya membahas tentang siapa, yaitu kata akulah dia dalam reflection theology. Pagi ini saya hanya murni berbicara reflection dari Matius, dari kitab Yesaya, tentang Yesus yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya digenapi dalam kitab Antius tadi, dan juga Yohanes 1 ayat 1 ayat yang 14. Tentang firman adalah Allah dan firman telah menjadi manusia, dan itulah Tuhan yang kita sembah hari ini. Kita percaya Yesus itu Tuhan, katakan amin. Jangan pernah diragukan dengan segala bentuk statement apapun, dalam bentuk tafsiran apapun, karena historical konteks itu tercatat di dalam Alkitab. Ada teks yang menjadi acuan dasar bagi kita Bapak Ibu. Jadi apapun alasannya, saya quote tadi ada 3 ayat di Al-Quran mencatat tentang Yesus. Dia adalah Suratul Mustaqim, dia adalah jalan yang lurus itu. Dan mereka meyakini tentang itu. Muhammad masih berdoa untuk keselamatannya, minta didoakan. Tapi Yesus, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pagi hari ini saya berdoa untuk berita sederhana ini tertanam buat kita, lebih meyakinkan kita. Saya takutkan karena saudara banyak pergumulan sehingga mulai menggoyahkan, benar nggak Yesus itu Tuhan ya? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa Tuhan nggak jawab doa saya?
Saya mau berkata, doa setiap orang percaya kalau itu benar, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Yang jelas pagi hari ini berita saya buat kita, Tuhan yang kita sembah yang namanya Yesus, yes, absolutely, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jangan pernah digeserkan dengan segala bentuk pengajaran apapun. Hari-hari ini ada banyak pengajaran yang masuk secara langsung, entah itu face to face, ya debat, tapi secara tidak langsung, di mana media sosial itu ada banyak yang beredar semua bentuk analisa dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya berkata, kenapa mereka di dalam analisa berkata Yesus itu Islam? Garis besar ya saya berkata. Dalam tradisi sebelum Muslim itu, agama Islam itu ada, di dunia kekristenan Arab, Syria dan sekitarnya, kata yang disebut Muslim itu tidak diidentik dengan agama Islam setelah zaman Muhammad. Muslim itu adalah kata kalimat yang diterjemahkan tentang orang yang berserah diri kepada Tuhan. Dan itu juga dipakai oleh orang-orang Kristen Arab pada masa itu. Lalu kata Allah, sebelum agama baru Islam diubah oleh Muhammad, kata Allah juga sudah dipakai di dalam dunia kekristenan, di dalam kekristenan Arab. Kata itu mengacu kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi kata yang sama juga dipakai oleh mereka yang menyembah dewa juga pakai kata Allah. Jadi maaf, bukan hak milik mereka. Hari ini saya akan bicara itu tentang membuka tentang sejarah. Sebentar malam saya akan berbicara konteks apa sih kenapa dikatakan diterjemahkan Yesus sebagai Islam. Karena kalimat Muslim itu di dunia kekristenan pada zaman itu, dalam terminologi di dalam kehidupan Muslim, kekristenan yang ada, kata Muslim itu identifikasi orang yang mau berserah diri kepada Tuhan. Tapi belum dalam konteks, tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Setelah 600 tahun kemudian Muhammad turun dan mereka berkata, inilah agama yang menyempurnakan yang ada, ya. Acuannya doktrin dari Taurat. Ya, itu yang saya akan bicara garis besar sebentar. Tapi hari ini sekali lagi saya hanya berbicara sedikit tentang keilahan Yesus. Sebenarnya ada materi yang saya sudah hapus, yaitu sudut pandang dari AI, ya. Dari AI bagaimana mereka memandang dari sisi keilahan Yesus. Mereka itu netral. Saya cecar juga AI itu, ya. Dari kecerdasan buatan. Saya berkata, sebenarnya Anda ini punya agama enggak? Jawabannya apa? Dia berkata, saya tidak beragama. Saya mengikuti acuan pertanyaan setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau saudara masuk kepada AI entah ChatGPT apapun itu, ketika saudara bertanya sesuai dengan keyakinan mereka, itu yang dia akan jawab. Jadi Bapak Ibu, karena dia memakai tentang kecerdasan buatan untuk mendebat. Jadi saya sampaikan juga kepada mereka. Seperti tadi Faith Journey, saya bilang Pak Haji, sorry, itu tidak bisa diacuan. Apapun bentuk analisa dan semua research yang ada, itu ujung-ujungnya semua pada Muslim. Dia tutup setelah itu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini sekedar informasi. Jadi ketika kita memakai semua yang namanya ya kecerdasan buatan itu bisa dipakai, tetapi lihatlah kita pakai untuk menumbuhkan iman, keyakinan dan pengetahuan kita secara benar. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian sedikit berbau Natal, sembah dan puji Dia. Naikkan pujian ini dan kita akan berdoa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
tangan kita sembah dia, katakan sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Sang Raja. Musik dengan lembut, mari kita berdoa. Bapak Ibu sudah merasakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, dan ini sudah di penghujung tahun dari 2025 di bulan Desember ini. Saya mau berkata, kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Kita punya Tuhan yang hidup yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita dilindungi, kita diberkati, kita dicukupi sampai pada akhir tahun ini. Tetapi hari ini kalau ada di antara kita yang sedang bergumul karena menghadapi tantangan, karena menghadapi guncangan, atau apapun yang namanya persoalan yang kau hadapi, dan engkau mulai meragukan tentang Yesus, apakah Yesus itu Tuhan? Saya berdoa firman Tuhan yang sederhana, pengajaran yang sederhana ini memberikan konfirmasi bagimu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, absolutely benar. Dan kalau saudara punya keyakinan, kepercayaan penuh, engkau berdoa sungguh-sungguh apa yang menjadi tantangan pergumulan hidupmu, saya terlalu yakin pada waktunya dia akan menjawab, dan dia akan menjawab dan akan memberkati hidupmu. Yakinkan dirimu, biar engkau memiliki iman yang teguh bahwa Yesus itu Tuhan dan dia sanggup menolong di dalam segala perkara di dalam hidupmu. Dia maha tahu, dia maha hadir. Dimanapun engkau berada dia tahu, dan dimanapun engkau berada dia hadir di sana ketika engkau memanggil nama Yesus. Kalau engkau ada dalam pergumulan tertentu, sebagai hamba Tuhan merupakan satu kewajiban kami akan berdoa agar iman engkau dibangkitkan kembali, agar engkau semakin dekat dan kuat bersama dengan Tuhan. Angkat tanganmu kalau engkau punya pergumulan apapun. Tangan kanan taruh di dada, tangan kiri angkat, tangan kiri taruh dada, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Katakan apa yang menjadi doamu, dan saya dari tempat ini mau berdoa buat saudara agar nyata keilahian Yesus, nyata ketuhanan Yesus di dalam dia memberikan mujizat di dalam hidupmu. Apapun jenis dan bentuk pergumulanmu, engkau angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tangan kiri taruh di dada, saya mau berdoa, dan engkau berdoa di tempat di mana engkau berada. Katakan apa yang menjadi pergumulanmu. Harapkan di akhir dari bulan Desember ini engkau akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pelayanan, dalam kehidupan. Bapak hamba berdoa, tangan-tangan yang terangkat, apapun bentuk permintaan dan doa yang mereka ungkapkan pagi hari ini, biar engkau memberikan konfirmasi tentang kuasamu. Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup menyembuhkan. Bagi dokter sudah tidak bisa buat apa, tapi kami percaya Yesus engkau adalah penyembuh. Yesus engkau sanggup memberikan kesembuhan sempurna. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka yang sedang bergumul di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam karir, di dalam seluruh yang mereka hadapi hari-hari ini, biar pertolongan Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan turun atas hidupmu. Katakan aku terima, katakan aku terima, aku terima, aku terima. Katakan dalam nama Yesus aku terima. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Glory mighty God. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah menyertai sepanjang tahun ini sampai di bulan Desember ini, di mana berkat Tuhan sudah turun atas hidupmu. Terpujilah namamu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat pengajaran pagi ini Tuhan. Kami sungguh diberkati, biar terus kami akan terus percaya dan selalu percaya bahwa Engkau Yesus yang akan terus menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kami.
menyelamatkan, memberkati kami. Kami tidak pernah goyah ya Tuhan. Semakin hari iman kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan